Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Mbak. Tolong bisa ini perhatiin dulu. Iya. Iya, oke ya. Gimana perasaannya nih? Kok kayaknya saya baru masuk udah ada yang kayak kurang kurang terselesaikan dari kalian ya? Siang soalnya. Siang ya, oke, gampang. Nanti habis ini ya, karena kita teori juga ya teman-teman, karena ini kan teori komunikasi nih, jamnya saya. Tadi sebelumnya Mas Amin ya, kalian udah belajar angka-angka gitu ya. Oke, nanti kita akan bermain pokoknya di sini, tenang aja. Oke, pokoknya perhatiin dulu ya untuk Herlina dan juga Naomi ya. Oke, ya. Sekarang ini kita udah masuk minggu ke-4 ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya itu diajar oleh Mas Herjo, sekarang giliran saya untuk mengajar di mata kuliah teori komunikasi. Nah, kalau kemarin di Mas Herjo itu kita udah ngomongin tentang dasar-dasar teori. Masihkah ada yang inget teori itu apa sebelum kita lanjut ke teori-teori selanjutnya? Soalnya nanti dengan saya itu akan ngomongin tentang berbagai macam teori-teori komunikasi. Oke, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Sorry, Amin ya? Karena saya ulang kan, Bu. Jadi kalau menurut saya itu teori itu abstraksi fenomena yang terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan, entah itu sebab akibat ataupun menjelaskan sebuah fenomena praktis. Oke, berarti ngomongin mana ChatGPT-nya? Oke, iya, saya percaya kok sama Amin kok. Berarti kalau dari Amin ya teman-teman, dari Amin tuh bilang kalau teori itu adalah sebuah abstraksi ya Amin ya, yang di situ isinya adalah fenomena-fenomena yang saling berkaitan, entah itu sebab akibat dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menjawab lagi? Oh, terima kasih ya Amin ya, udah menjawab. Ada lagi yang mau menjawab? Ingat ya teman-teman, seperti di kontrak perkuliahan kita di awal, kalau ada yang namanya nilai partisipatif atau nilai keaktifan. Jadi itu ada nih nilai-nilai yang teman-teman nanti bisa ambil dari situ gitu loh. Udah tahu kan kemarin ya di kontrak perkuliahan ya? Ada yang mau menjawab? Ayo, siapa? Atau sudah cukup? Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Itu tadi yang disampaikan oleh Amin emang bener ya. Jadi teori itu adalah sekumpulan dari konsep, ada yang namanya eksplanasi, ada yang namanya prinsip gitu ya, yang itu semua tuh saling berhubungan seperti itu. Nah, ini nanti kita akan belajar juga nih tentang teori komunikasi yang masuk di dalam The Communicator. Ini adalah proses pertama kali yang teman-teman harus tahu dulu nih dalam teori komunikasi. Jadi sebelum, kan komunikasi banyak ya, ada komunikasi antar pribadi ya kan. Ada komunikasi apa lagi? Antar pribadi. Tadi saya sudah sebutkan Herlina. Kamu sudah menyimak Herlina. Coba fokus dulu Herlina. Oke. Ini kayaknya antara Herlina sama Naomi itu masih ada yang mengganjal. Ini kayaknya nanti akan ada sama nih. Oke, tenang. Ada selain komunikasi antar pribadi apa lagi? Komunikasi massa, lalu? Komunikasi kelompok, oke. Kalau kita mengecilkan dari atau kita mengelompokkan komunikasi itu dari jumlah orangnya, yang terkecil berarti komunikasi apa? Internal. Oke, nih kelihatan banget ya kayaknya Herlina sama Naomi kayaknya tenang. Nanti kita akan bermain kok di sini. Interpersonal, terus habis itu intrapersonal, antarpersonal, terus kelompok, organisasi, publik, massa. Oke, siap, pinter semuanya. Ini nilai partisipatif langsung kayak saya kasih yang bagus. Oke, nah ini communicator ini adalah masuk ke dalam bagian di teori komunikasi antar pribadi. Tapi ini lebih kepada kita sendiri dulu. Nah, tadi saya udah nanya tentang teori itu apa ya. Masih ingat gak sih komunikasi menurut Laswell? Who say what to whom in the channel with what effect? Yes, bener banget. Nah, di bagian cognitive processing atau materi kita hari ini, kita tuh mau nanyain who says. Jadi siapa gitu. Kira-kira siapa yang sebagai komunikator? Mas Amin. Kita sendiri kan, gitu. Kita sendiri kan. Nah, kita mau lihat dulu nih sebenarnya apa sih itu the communicator.
Nah, ini dia, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini ya, bahwa di The Communicator ini itu dikatakan bahwa kita sebagai individu, kita sebagai manusia itu adalah sumber atau yaitu si orang atau pelaku yang menyampaikan pesan. Pesan itu tuh tidak bisa tiba-tiba tersampaikan ke orang lain atau ke manusia lain kalau tidak ada manusianya dulu, atau kalau dari Laswell bilangnya adalah who-nya tuh siapa. Nah, kalau di Communicator itu adalah setiap individu nih yang kita ini dianggap sebagai pemula dari atau sumber komunikasi itu sendiri. Nah, pendekatannya itu ada beragam, atau setiap individu ini ketika menyampaikan pesan itu tidak serta-merta yang langsung menyampaikan, atau yang disampaikan sama orang tuh bakal seragam semua. Enggak, karena itu ada pendekatan-pendekatannya dan itu beragam. Karena seperti yang kita ketahui, kita lahir dari latar belakang budaya yang berbeda, keluarganya berbeda. Bahkan kalau kita kembar pun pasti kita juga akan pemikirannya berbeda ya kan gitu. Meskipun kayak Herlina dan juga Naomi yang kayaknya klop banget dari tadi, tapi kan ada hal-hal yang nggak setuju juga. Nah iya, Amin juga kayak gitu ya kan, pasti berbeda cara bicaranya kalau Amin berbicara ke Lina atau Amin berbicara ke Naomi ya kan, pasti akan ada sesuatu hal yang berbeda. Atau Amin berbicara ke saya, ke dosen, kan nggak mungkin ya kalau Amin bilang Citra kamu, nggak mungkin ya kan, pasti ada hal-hal yang lain gitu, ada hal-hal yang ya itu dari budaya dan lain sebagainya yang akhirnya dia kemudian akan berbeda nih cara penyampaiannya Amin ke teman-temannya dan juga Amin ke dosen seperti itu, karena itu ada faktor-faktor lainnya, ada budaya, biologis, kognitif dan lain sebagainya. Nah ini kita akan belajar dari mana kita itu sebagai sumber informasi itu dari mana. Nah kita ini akan belajar namanya cognitive processing. Kita coba sedikit belajar tentang biologi ya teman-teman ya, tentang biologi ya kan. Saya tahu teman-teman suka biologi, tapi ini tentang cara kerja otak kita teman-teman gitu. Jadi kita mau ngomongin nih, jadi cognitive processing ini ya itu adalah mengacu pada bagaimana otak manusia itu menerima, menyimpan, mengolah informasi yang sampai akhirnya itu disampaikan ke orang lain kayak gitu. Itu kayak gimana caranya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita tiba-tiba bisa ngomong, enggak, itu ada sebenarnya itu ada banyak sekali rangkaian yang ada dalam otak kita yang sebenarnya kita tuh nggak sadar sebenarnya gitu. Jadi apa aja sih cognitive processing itu? Oke. Ini ada 5 tahap. Ada information processing, ada learning and memory, attention, language processing, dan juga representation and computing. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman. Mungkin ke satu cewek, satu cowok kali ya, yang biar tahu perbedaannya gitu. Mungkin Ais yang kayaknya lagi merenung ya, Ais. Saya mau nanya nih ke Ais. Ais, kamu tipe idealmu tuh yang kayak gimana sih sebagai pacar? Cowok tuh kalau cakep menurut Ais tuh yang kayak gimana? Tinggi, pinter, banyak uang. Oke, tinggi, pinter, banyak uang. Harus cakep gak? Itu bisa di make over. Oke, mantap. Ada kayak tertentu nggak? Maksudnya kayak matanya harus sipit atau matanya harus belok banget? Harus berkumis tipis kayak siapa gitu? Enggak sih, yang penting banyak uang aja. Banyak uang aja, saya suka itu. Oke, yang laki-laki mungkin ya Amin. Kalau kamu, menurut kamu cewek cantik tuh yang kayak gimana? Atau tipe idealmu deh gitu? Ya cantik menurut saya yang berhati mulia. Berhati? Mulia. Mulia. Gombal. Terus Berbodi Ralinsyah. berbody Ralinsyah. Oke, berarti kalau berarti gini ya teman-teman. Kalau dia berhati mulia tapi bodinya nggak Ralinsyah, berarti nggak dikatakan cantik sama Amin ya kan? Bercanda, Iya dong. Bu, Loh, saya bercanda. nggak apa-apa loh, itu kan tipe orang ya kan, ya nggak sih teman-teman? Kayak saya suka kok sama laki-laki yang Chinese gitu. Tapi itu emang preferensi saya gitu. Kalau Amin gimana selain itu? Itu aja sih. Itu aja, oke. Sudah saya rekam. Yang rambutnya panjang atau berhijab? Ya Bu. Iya Bu, tuh apa ya? Berhijab. Oke, yang berhijab. Oke. Yang muslim. Muslim. Oke. Siap. Oke. Nah, teman-teman
bisa memperhatikan ya tadi kedua jawaban dari Ais dan juga Amin tadi, yang satu ngomongin tinggi, yang satu ngomongin bodinya kayak Raline Shah gitu. Dari mana kita akhirnya bisa menentukan bahwa oh ini tuh tipe ideal aku loh, atau cewek cantik menurut aku tuh kayak gini, cowok cakep menurut aku tuh kayak gini. Semua itu tuh karena berawal dari yang namanya information processing. Di sini adalah cara otak memproses informasi mulai dari menerima rangsangan dari indera yang kemudian diubah menjadi sebuah representasi. Jadi rangsangan ini contohnya, rangsangan ini adalah stimulus teman-teman maksudnya. Jadi ada sesuatu hal, benda atau apapun, gak cuma benda. Udara tuh bisa menjadi rangsangan. Sentuhan bisa menjadi rangsangan ya kan. Terus habis itu apa lagi? Biasanya rangsangan ini tuh memang lebih kata-kata dari indera kan, kita mendengar suara orang ya kan, indera peraba berarti dari sentuhan, wangi ya kan dari penciuman, oh tinggi, putih, bodinya ramping berarti penglihatan. Itulah yang dinamakan dari information processing. Ketika teman-teman melihat Ais contohnya, Ais melihat cowok tinggi, dia tuh langsung deg-degan gitu. Dan ketika tiap lihat cowok yang tinggi dia tuh selalu deg-degan. Ditambah cowoknya ternyata royal sama Ais. Tiap deket sama Ais langsung kayak yang dibeliin makanan, gacoan ya kan, cilok gitu. Dia makin deg-degan di situ. Ya kan? Di situ sebenarnya otaknya tuh inderanya tuh sedang merasakan rangsangan itu, stimulus itu. Terus habis itu lagi diproses, lagi disimpan nih, lagi diproses pokoknya. Oh kayak gini rasanya. Begitu juga dengan Amin gitu. Ketika ngeliatin yang ramping kayak Raline Shah gitu, dan itu liatnya terus menerus kayak gitu. Dan dia selalu deg-degan kalau lihat cewek ramping kayak gitu, ya kan? Berhijab lagi ya kan? Muslim kan pasti kalau berhijab ya kan? Jadi kayak nah itu dia semakin deg-degan. Nah itu tuh sebenarnya otak dia tuh sedang memproses yang namanya, oh ketika aku bertemu dengan A aku deg-degan, oh ketika aku bertemu dengan B aku sebel gitu, ketika aku bertemu dengan yang tipenya gini, oh aku kayak butterfly in my stomach gitu ya kan, kayak gitu, kayak gimana sih rasanya, kayak deg-degan dan lain sebagainya kayak gini loh. Jadi ini tuh hal-hal yang kayak gitu lagi diproses sama temen-temen gitu loh. Nah ini lanjut, ketika kalian sudah memproses informasi-informasi itu, lalu yang di tahap kedua itu adalah yang namanya learning and memory. Kalian belajar seperti yang tadi saya bilang, rasa deg-degan, perasaan ingin bertemu setiap hari, pengennya ngechat terus gitu. Itu adalah learning, kita lagi belajar tuh perasaan-perasaan kayak gitu. Setelah kita belajar, kita ada yang namanya memory. Dan di sini kita tuh sedang mengingat-ingat gitu. Oke, udah mengingat-ingat gitu. Nah, lanjut. Ada yang namanya juga yang ketiga itu adalah attention. Attention ini kan tidak semua informasi itu kita memori terus ya, kita ingat terus ya. Biasanya yang kita ingat adalah hal-hal yang menarik buat kita, yang kita paling sebel, pokoknya intinya paling. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu ada namanya attention. Itu adalah cara otak untuk memilih fokus mana yang ingin kita ingat-ingat. Kalau teman-teman pernah nonton SpongeBob yang dia lupa ingatan sama namanya sendiri, ya kan? Itu tuh sebenarnya di dalam otak kita tuh prosesnya kayak caranya kayak SpongeBob gitu. Kalau kita ingin mengingat-ingat sesuatu, kita biasanya akan memilih sendiri. Makanya ada attention. Lalu ada proses yang keempat, yaitu adalah language processing, di mana ini adalah pemrosesan bahasa yang akhirnya kita paham, oh kalau deg-degan itu namanya jatuh cinta. Oh aku deg-degan berarti aku mungkin lagi jatuh cinta. Deg-degannya bukan deg-degan yang sakit ya, kalau itu namanya emang sakit gitu. Mungkin itu harus ke dokter ya kalau kayak gitu. Tapi ini deg-degannya pengen ketemu terus apa segala macem gitu. Itu kemudian ada proses kebahasaan di situ. Kalian paham oh bahwa yang tinggi yang suka jajanin aku itu adalah yang dinamakan cakep gitu. Itu adalah language processing. Dan yang terakhir itu adalah representation and computing, di mana di sini menganggap bahwa pikiran itu adalah sebagai sistem yang
mengolah informasi dengan cara menyimpan gambaran, simbol dan lain sebagainya. Di sini adalah prosesnya sudah dalam tahap kalian menyampaikan itu. Ngomong, ih Mas Amin kamu cakep banget deh Mas Amin. Soalnya kamu tinggi, kamu suka jajanin aku gacoan gitu. Gitu, itu adalah representing and computing. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Jelas Ibu, sudah jelas. Jelas ya, oke. Nah ini adalah hal yang saya yakin kalian tunggu-tunggu. Hari ini kita akan bermain ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita selesai untuk mata kuliah hari ini, nanti teman-teman bikin kelompok yang isinya 3 sampai dengan 4 orang. Nanti kalian bermain role play, di mana kalian berempat ini ya, kalian boleh ambil tema lagi wawancara kerja, konseling guru murid, negosiasi, atau lagi konflik gitu. Jadi nanti kalian cari tema, satu tema, kalian dramain itu nanti. Nah ini dia pelaksananya, itu selama 5-7 menit. Nanti kalian harus maju ke depan gitu ya. Dan nanti kalian coba tunjukkan contohnya nih. Contoh kalau mau wawancara kerja, Naomi jadi HRD-nya, Lina berasal dari Jawa Timur, Amin berasal dari Jawa Tengah, Ais berasal dari Jawa Barat. Nanti pasti akan kelihatan nih perbedaannya itu seperti apa kayak gitu. Nah nanti coba itu bisa ditunjukkan di depan kelas dan kemudian kalian simpulkan apa sih interaksi-interaksi yang terjadi ketika itu berbagai latar belakang itu seperti apa. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu saja. Segera untuk bikin kelompoknya sekarang juga. Saya tutup dulu untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima